Kemudian hadis berikutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ali radhiyallahu anhu mengenai sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu At-Tirmidzi. Dari Ali radhiyallahu anhu mengenai sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengusap kepala itu hanya satu kali. Tadi caranya sudah dijelaskan. Sedikit perbedaan di sini mengenai mengusap kepala. Dua tokoh menyatakan bahwa cukup mengusap kepala itu sebagian saja. Dua tokoh lagi mewajibkan seluruh kepala. Karena mereka melihat ba di dalam ayat Al-Quran. Wamsahu biru'usikum. Dan sapulah kepala kalian. Bi ini adalah bermakna ilsok atau bermakna litab'id. Jadi ilsok ini keseluruhan, mencakup keseluruhan, ilsok namanya. Jadi ada dalam ilmu nahwu itu ba itu bermaksud ilsok, lil ilsok, keseluruhannya. Tapi kalau litab'id ini adalah sebagian. Wamsahu biru'usikum itu adalah menurut dua imam, yaitu Imam Syafi'i dan Abu Hanifah adalah usaplah sebahagian kepala kalian. Di sini kah boleh, di sini boleh, di ubun-ubun boleh, di sini boleh. Imam Syafi'i. Asalkan kalau sebahagian kepala usapnya 3 kali menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i cukup sebahagian kepala saja. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, wamsahu biru'usikum itu adalah seluruhnya kepala, yang dinamai kepala termasuk kupingnya. Berdasarkan hadis ini. Itu. Jadi jangan disalahkan ada orang yang wudunya cuma gini gitu. Tapi lebih afdol, tentunya kita pengen yang lebih baik gitu ya dari wudu kita, baiknya seluruh kepala kita. Balik lagi, sisakan 2 jari ini untuk mengusap telinga. Beres 1 kali saja. Hadis berikutnya. Wan Abdillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala wa masah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rasihi fa aqbala bi yadihi wa adbara. Nah itu. Jadi fa aqbala mulai dari depan sampai ke belakang, balikannya lagi. Itu hadis ini maksudnya. Hadis berikutnya pun sama seperti itu. Nah hadis berikutnya ini, wa Nabi SAW setelah mengusap dari kepala sini, balik lagi ke sini, beliau mengusap telinga dengan telunjuk dan, nah ini hadisnya ini. Clear sampai di situ? Ini untuk memperkuat pernyataan yang tadi maksudnya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah beres masalah wudu sampai di situ tadi. Nah ini hal yang lain, masih terkait dengan pembersihan anggota tubuh. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastansir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, muttafaqun alaih. Kata Nabi, jika kalian bangun tidur maka istinsarlah 3 kali. Karena syaitan itu adalah dia pasti menginap dalam hidungmu ketika kamu tidur. Kita coba maknai setan. Setan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa berubah bentuk dan wujudnya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bisa besar, bisa kecil, bisa sedang seperti kita, bisa seperti kuman. Nah kata Nabi SAW adalah setan ketika kita tidur dia nginap di batang hidung kita. Makanya sunnahnya pas kita bangun tidur langsung istinsar. Apa itu istinsar? Istinsar itu adalah cukup kita mengeluarkan lendir yang ada dalam hidung tanpa memasukkan air terlebih dahulu. Itu istinsar namanya. Kalau istinsyak itu adalah didahului oleh menghirup air. Itu istinsyak. Lalu mengeluarkannya. Nah mengeluarkan lendir itu adalah istinsar. Istinsar 3 kali.
Karena Bapak-bapak, kalau kita lihat dari keterangan-keterangan hadis ini mengenai hal ini, lubang yang dimasuki oleh syaitan itu di dalam tubuh kita hanya dua yang tidak tertutup, yaitu lubang hidung dan lubang telinga. Yang tidak tertutup itu aja, semuanya tertutup. Mata tertutup, mulut tertutup kan, dubur kita tertutup, kemudian jalur air kencing kita pun kecil tertutup. Satu-satunya setan memasuki kita itu adalah melalui lubang hidung. Makanya kita kemungkinan bisa sakit ya kemungkinan dari virus. Ya mungkin virus itulah yang dinamakan setan kan gitu. Itu istinsar 3 kali. Baik, hadis berikutnya. Cepat selesai masalah wudhu kita. Karena wudhu ini adalah fikih terapan. Maksudnya fikih terapan ini kita ngaji sekarang, nanti kita bisa amalkan kan gitu. Jadi tidak perlu kita membahas mengenai masalah perbedaan pendapat. Jadi kita bingung nanti. Ini pendapat siapa yang saya gunakan gitu kan. Oh ini bid'ah gitu. Nah itu, supaya kita bisa oh ini loh yang benar gitu. Baik Bapak-bapak, hadis berikutnya setelah ini nanti boleh ada yang mau didiskusikan. Hadis berikutnya ini satu lagi. Wa anhu, dan masih dari Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idastaiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bangun tidur, janganlah tangan kalian itu langsung memasuki tempat air. Karena tangan tersebut tidak tahu tadi malam dia nginep di mana. Kan gitu. Gerayang di mana si tangan tersebut, bisa jadi ngegerayang ke najis atau bisa jadi dia masuk ke dalam sesuatu yang memang itu ada najis atau masuk ke dubur kita, mohon maaf gitu. Nah itu. Jadi sebelum kita memasukkan air untuk berwudu, untuk mencuci tangan, sebaiknya kita cuci tangan dulu sebelum kita mengambil wudu dari tangan tersebut. Nah itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja yang kita bahas dari hadis ini, dari bab wudu ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ada. Ada yang membatalkan wudhu. Ada. Tapi sebelum kita, kalau mau ini, saya loncat-loncat gak apa-apa. Karena sepertinya dengan penjelasan tadi pun sudah mencukupi masalah wudhu. Jadi kita dari bersiwak, baca bismillah, sampai kita berdoa. Itu sudah mencontoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diingatkan dengan penggunaan air jangan terlalu banyak. Itu sudah selesai sampai situ sebetulnya masalah wudhu yang sahih seperti itu. Dari 27 hadis yang ada dalam bab wudhu ini, yaitu yang sesuai dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya membacakan hanya karena supaya yakin aja bahwa itu benar dari Nabi kan kita. Ya nanti kita bisa loncat aja ke babun nawaqidul wudu. Tapi sebetulnya ada bab maski ala khuffain. Jadi mengusap sepatu. Tapi sepertinya ini jarang kita praktekkan kalau mengusap sepatu kan. Ada di sini ada yang ngusap sepatu. Lagi wudu gitu kan, ngusapnya sepatu. Jadi kita sholat pakai sepatu. Kan di masjid. Kan enggak ya kayaknya gitu. Kecuali kalau kita di luar. Nah ini kita loncati aja, mohon izin. Mulai pekan depan kita bahas mengenai babun nawaqidul wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu, apa saja yang membatalkan wudu. Karena rukun wudu itu sebetulnya cukup 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, usap kepala, tangan, usap kepala, kaki. Yang keenam apa? Tartib. Jadi jangan usap kepala dulu sebelum tangan.
Jangan tangan dulu sebelum muka. Nah itu tartibnya. Baik Bapak-bapak, itu saja. Mohon maaf apabila kurang dalam penjelasan saya. Kita tutup saja majelis kita dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.